Dan di Sumpos kali ini, malah kau makan jatah makanku. Banyak apa makanmu, Samosir? Memang dasar anak ikan kau ya? Halo Wak, terima kasih udah balik lagi ke videoku. Bagi yang baru pertama kali nonton videoku ini, hai Wak, namaku Florencia Alexander. Terserah kalian mau manggil aku apa aja boleh. Mau manggil aku Flo, manggil aku Ren, atau bahkan manggil aku Sia. Gak apa-apa. Yang terpenting kalian suka dengan cerita-ceritaku ya. Oke Wak, hari ini aku mau bercerita tentang danau vulkanik terbesar di dunia. Dan yang paling wownya, danau ini ada di negara tercinta kita Wak. Kalian pasti tahu lah ya danau apa yang aku maksud. Ya Wak, Danau Toba. Di balik keindahan Danau Toba ada kepercayaan-kepercayaan bahwa danau ini memiliki legenda-legenda yang cukup menarik untuk kita ketahui, Wak. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita gas, Wak. Danau Toba adalah fenomena alam yang sangat luar biasa, Wak. Memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 505 meter. Inilah yang membuat Danau Toba disebut sebagai danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia, Wak. Menurut legenda masyarakat, Danau Toba terbentuk dari seorang nelayan bernama Toba yang ingkar janji sama istrinya. Jadi kayak gini ceritanya, Wak. Pada suatu hari, seorang pria bernama Toba pergi memancing ke sungai. Biar gampang, ku panggil aja lah Bang Toba ya, Wak. Sambil menunggu pancingannya disambar oleh ikan, dia mulai termenung, Wak. Sepi kali hidupku ya. Mudah-mudahan aku bisa dipertemukan sama perempuan lah, biar bisa kujadikan istri. Punya anak nanti kami, jadi gak sepi lagi aku. Gitu katanya Wak. Lagi enak-enak termenung, tiba-tiba kail pancingnya bergerak Wak, bergerak cepat. Wak tuh dari tengoknya bergerak, ditariknya. Kok berat kali? Wah besar ikannya nih, katanya gitu Wak. Waktu udah berhasil diangkatnya ikan itu, dilihatnya lah ikan mas besar berwarna kuning keemasan dan berpikir, udah cukup lah ini untuk makan malamku. Katanya kan dimasukkannya lah ke ember, dibereskannya alat pancingnya, pulanglah dia Wak. Setelah sampai di rumah Wak, diletakkan Bang Toba lah ikan ini di ember. Menunggu ikan ini dibereskannya dulu lah tadi alat-alat pancingnya. Selagi dia memberes-bereskan alat pancingnya, tiba-tiba Wak, ada yang ngomong di belakangnya. Bang, makasih ya udah menyelamatkan aku. Katanya gitu, kata suara yang dari belakangnya itu Wak. Terdiamlah Bang Toba. Siapa itu, pikirnya, sendiriannya aku di rumah. Waktu balik belakang Bang Toba Wak, dilihatnya lah ada seorang perempuan cantik berdiri di belakangnya. Ditanyanya, siapa kau? Dijawab perempuan itulah Wak, aku adalah ikan mas yang kau selamatkan tadi Bang, katanya gitu. Masih dalam keadaan kaget sambil melihat perempuan itu, dilihatnya lagi embernya Wak, dilihatnya lagi perempuan itu, dilihatnya lagi embernya, dilihatnya lagi perempuan itu. Terus dibilangnya gini, kalau kau ikan mas yang tadi berubah jadi manusia, lantas aku malam ini makan apa? Kata nggak gitu ya Wak, kalau kayak gitu ceritanya nggak jadi cerita rakyat ini. Kita lanjut lagi ya. Kok bisa kok jadi ikan? Bongkok kan, kata Bang Toba Wak. Terus si perempuan ini perkenalkan, namaku Putri. Dulu aku mau dijodohkan bapakku, tapi aku nggak mau. Marahlah bapakku Bang, dikutuklah aku jadi ikan mas. Dari itu aku mau berterima kasih samamu karena kau sudah nolong aku, katanya gitu Wak. Singkat cerita, kenalanlah orang itu. Seiring berjalannya waktu, Putri dan Bang Toba pun saling jatuh cinta, Wak. Mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang lebih serius, yaitu pernikahan. Sore itu, Toba dan Putri sedang duduk berdua, Wak, menikmati sore yang indah. Jantung yang tidak tenang, Toba memberanikan ngomong sama Putri, Wak. Dek, maunya kau nikah sama aku? Dengan cepat Putri menjawab, Wak. Mau Bang, tapi aku punya satu syarat yang nggak boleh abang langgar sampai kapanpun. Mendengar jawaban Putri, Bang Toba senang kali lah Wak. Selama ini itu yang diharapkan kan, mendapatkan pasangan dan nggak kesepian lagi dia. Dengan hati gembira, dia pun menjawab, apa itu dek? Janji abang nggak akan abang langgar pun. Betul.
Kalau suatu saat abang mau semarah apapun, seemosi apapun, jangan pernah keluar dari mulut abang kalau aku adalah jelmaan ikan ya. Kemudian Toba memegang bahu Putri sambil berbicara serius. Gak akan pernah dek, janji abang ya. Dan yang gitu Wak, singkat cerita Toba dan Putri pun menikah. Dari pernikahan mereka Wak, Putri melahirkan bayi lucu yang diberi nama Samosir. Samosir bertumbuh sebagai anak yang kuat dan sangat sehat. Pokoknya kuat kali si Samosir ini kalau makan Wak. Tapi sayangnya Samosir ini mempunyai sifat jelek Wak. Dia itu malas, terus agak nakal anaknya Wak. Sehari-harinya Samosir pun kerjanya malas-malasan aja Wak. Disuruh cuci piring gak mau, disuruh ngasih makan babi pun gak mau, nyapu rumah pun gak mau. Pokoknya semuanya gak mau. Bahkan dia nggak peduli sama orang tuanya Wak. Kalau diminta tolong sama maknya supaya ngantar nasi sama minuman bapaknya ke ladang, dia itu pun seringkali nolak. Nggak mau aku mak, malas sekali aku, mama aja yang ngantar, katanya. Sifat Samosir kayak gini karena dimanjakan mamanya dia Wak. Apapun yang diminta si Samosir ini selalu diusahakan sama mamanya. Sampai suatu hari mamanya meminta tolong sama Samosir Wak. Sir, Samosir, antar dulu makan siang bapakmu nih. Nah, malas aku mak, katanya. Cepatlah nak, masih banyak kerjaan mama lo yang belum beres. Nah, cepatlah mang, cepat, udah lapar kali pasti bapakmu itu, kata mamanya kayak gitu Wak. Sambil bersungut-sungut Samosir ini pun dengan terpaksa Wak, diantarnya lah makanan itu kan. Tapi ya itulah memang bandelnya si Samosir ini. Di tengah perjalanan bunyi perutnya Wak. Kok tiba-tiba lapar kali aku ya? Bapakku makan aja lah makanan bapakku ini. Tapi nanti marah lah bapakku sama aku. Gak apa-apa lah, aku makan aja sedikit, katanya sambil dibukanya kan. Jadi makannya, merasa kenyang dia Wak, ditutupnya Leni, dirapikannya lagi, dilanjutnya lah perjalanannya Wak. Sisi lain, Toba udah gelisah Wak. Lama kali pun diantar makananku, udah jam berapa ini? Oh ya lupa pakai jam. Pokoknya datang nanti makanan itu langsung makan aku. Udah kayak kali rasa aku kerja panas-panasan. Duduklah dulu aku. Dari kejauhan Wak, dilihatnya si Samosir lagi jalan. Teriak dia, cepatkan jalanmu itu, udah lapar bapak, katanya kayak gitu Wak. Iya pak, kata si Samosir kan sambil lari kecil dia. Setelah sampai di gubuk peristirahatan bapaknya, Toba pun segera membuka tempat makannya Wak. Dan betapa kagetnya Toba Wak. Udahlah capek, panas-panasan, perut lapar. Dibantunya tempat makannya, kenapa kayak makanan sisa ini? Nah sama si Samosir kan. Dengan santai si Samosir ini menjawab pula Wak. Iya pak, tadi lapar kali aku di tengah jalan. Aku makankanlah dikit, biar ada tenaga aku jalan ke sini. Sisa segitulah pak, itulah makan bagi dua kita ya, katanya kayak gitu. Wah, emosi lah si Toba Wak. Kurang ajar kali kau jadi anak. Kerjamu tiap hari tidur-tiduran, membantu orang tua pun gak mau. Giliran disuruh kau sekali ini, malah kau makan jatah makanku. Yang banyak apa makanmu Samosir? Memang dasar anak ikan kau ya, katanya kayak gitu. Wah, untuk pertama kalinya Wak, mendengar amarah bapaknya yang meluap-luap, Samosir pun menangis sambil lari ke rumah pulang. Sampai di rumah, mamanya pun nanya, kenapa kau nangis nak? Disitulah Wak, Samosir cerita kalau dia memarahi. Disitulah Wak, Samosir cerita kalau dia dimarahin bapaknya, sampai dia disebut sebagai anak ikan. Mendengar cerita itu, Putri pun lemas Wak. Orang yang sangat dia cintai, orang yang sangat dipercayai sama dia malah mengingkari janjinya. Dasar laki-laki gak ada yang bisa dipegang omongannya. Laki-laki. Dasar Bang Toba gak bisa megang omongannya. Tak berselang lama Wak, Samosir dan mamanya berpegangan tangan, kemudian keajaiban terjadi Wak. Dan sekejap mereka menghilang entah kemana. Bekas pijakan kaki mereka menyemburkan air yang sangat deras dan seakan-akan gak ada hentinya Wak. Wah terus makin lama gak makin berkurang semburan airnya, malah semakin besar Wak. Dalam waktu yang cepat permukaan tanah di daerah itu pun tergenang air. Permukaan air semakin meningkat dan tidak berapa lama kemudian
Lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal pun sudah penuh dengan genangan air, Wak. Hingga pada akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas. Penduduk sekitar menamakan danau tersebut sebagai Danau Toba. Adapun pulau kecil yang terletak di tengah-tengah Danau Toba itu disebut sebagai Pulau Samosir, Wak. Penanda bahwa itu merupakan tempat di mana Samosir dan ibunya berpijak untuk terakhir kalinya, Wak. Nah, itulah tadi legenda atau cerita rakyat tentang terbentuknya Danau Toba, Wak. Sekarang kita masuk ke misteri yang ada di Danau Toba ya, Wak. 18 Juni 2018 lalu, kita digemparkan dengan kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Wak. Peristiwa ini menyebabkan 164 penumpang hilang dan ditemukan meninggal 3 orang dan 21 orang selamat, Wak. Kapal motor ini berlayar dari Simanindo, Kabupaten Samosir, menuju Pelabuhan Tiga Ras, Kabupaten Simalungun. Kapal ini diperkirakan hanya sanggup mengangkut 43 penumpang, Wak. Tapi nyatanya kapal ini mengangkut 5 kali lipat dari jumlah penumpang yang seharusnya, Wak. Tapi di sini aku nggak mau bahas peristiwa yang memilukan ini ya, Wak. Peristiwa ini dikait-kaitkan masyarakat sekitar dengan misteri yang ada di Danau Toba, Wak. Kok perutku keloncongan? Ya, Samosir. Masyarakat sekitar Danau Toba mempercayai bahwa ada ikan emas raksasa yang ada di Danau Toba, Wak. Dan siapapun yang berani mengusik ikan itu akan mendapatkan musibah. Kenapa dikait-kaitkan, Flo? Jadi, Wak, 1 hari sebelum peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun, ada nelayan yang berhasil memancing ikan mas raksasa sebesar 14 kg dari Danau Toba, Wak. Hasil pancingan tersebut diunggah di sosial media dan banyak netizen yang berkomentar di postingan tersebut, Wak. Nah, itulah tadi mengenai misteri ikan emas yang dipercayai masyarakat sebagai penjaga Danau Toba, Wak. Menurut kalian, kayak mana ceritanya? Betul apa enggak? Atau ada misteri lain yang kalian tahu? Boleh kali lah kalian komen di bawah ya, biar sama-sama tahu kita. Enggak gitu, biar kita sama-sama tahu, Wak. Sampai di sini video kali ini. Kalau ada ide-ide atau saran aku mau bahas apa berikutnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya, Wak. Jangan lupa pencet tombol like kalau kalian suka video ini, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload informasi menarik lainnya untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, Wak. Dadah.